Pak Fazri, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi selamat datang ya Pak di The Faces Behind Yellow. Ya. Jadi di segmen ini saya pengen ngobrolin nih Pak seputar siapa aja sih sebenarnya orang di balik Yellow. Dan hari ini adalah gilirannya Pak Fazri. Oke, jadi langsung kita lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya Pak. Nih, jadi dilihat dari background pendidikannya Pak Fazri nih ya, sebenarnya saya cukup amazed sama pendidikan yang Bapak tempuh nih Pak. Bapak mengambil bidang teknik telekomunikasi yang notabene menggunakan otak kiri. Namun Pak Fazri juga ngambil bidang marketing yang menggunakan otak kanan Pak. Jadi dua hal ini kan cukup berseberangan ya Pak. Nah apa sih Pak alasan Bapak mengambil kedua bidang yang berbeda itu? Iya, saya kira ini dua bidang yang saling melengkapi. Karena kalau kita bicara teknik telekomunikasi ini kan masalah teknologi, masalah produk ya. Yang di-create untuk sesuatu, artinya di-create untuk dipakai oleh masyarakat lah, untuk manusia. Dan saya kira produk atau teknologi ini perlu disosialisasikan dan dipasarkan. Nah inilah perlunya bidang marketing. Jadi saya kira ini dua bidang yang saling komplement. Ya. Yang satu adalah meng-create teknologi dan produknya, yang satu lagi adalah mensosialisasikannya supaya bisa dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi saya belajar dua bidang ini dalam rangka ingin melengkapi background pendidikan saya. Oke, jadi walaupun berbeda tetapi ternyata dua hal tersebut saling melengkapi ya Pak ya? Iya. Oke, nah Pak Fazri ini kan memiliki 20 tahun pengalaman di bidang telekomunikasi ya Pak? Iya. Apa sih Pak yang bikin Bapak akhirnya berkecimpung di bidang ini Pak? Iya, saya bersyukur bisa berkecimpung di bidang telekomunikasi karena ini bidang yang sangat progresif ya. Perkembangan sangat luar biasa. Kalau kita lihat teknologinya mundur berapa puluh tahun ke belakang, kalau kita sampai sekarang itu perubahannya sangat drastis. Dan itu membuat kita selalu excited dengan bidang ini. Kita ingin selalu belajar, ingin selalu merasakan, dan senang jadi bidang yang ilmunya banyak, teknologi yang berkembang, dan pemanfaatnya juga banyak. Jadi kita ya hidup dalam bidang yang hidup lah, yang excited, yang kalau kita di dalamnya sangat excited ya. Oke, jadi karena dia dinamis, selalu berubah, jadi menarik ya Pak ya? Iya. Jadi nih, terus kan Bapak Fazri Sentosa sekarang adalah Presiden Komisioner Yellow yang baru-baru ini diresmikan. Sebenarnya apa nih Pak alasan Pak Fazri yang akhirnya membuat Pak Fazri itu tergerak untuk bergabung bersama Yellow? Apa Bapak melihat potensi Yellow untuk masa depan Indonesia Pak? Iya, Yellow ini saya melihat perusahaan yang luar biasa lah ya, mempunyai potensi yang baik ke depan. Berbisnis di bisnisnya mainstream ya, mainstream kebutuhannya manusia. Kalau kita dulu bicara mainstream itu kan kebutuhan pokok ya. Dulu kita bicara kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Sekarang pasti sudah ditambah kebutuhan digital ya. Siapa orang yang tidak butuh sekarang dengan internet, dengan solusi-solusi aplikasi digital, orang dari hari ke hari pegang handphone untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi ini merupakan kebutuhan utama dan Yellow berada di bisnis ini ya. Jadi kita di dalam bisnis yang mainstream. Yang kedua, saya lihat perkembangan Yellow ke depan itu ya tergantung kita semua di Yellow ini. Bagaimana kita bisa menangkap peluang ke depan, bisa mengikuti perkembangan teknologi, bisa mengikuti kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, Yellow itu berbisnis di mainstream yang peluangnya ke depan boleh dibilang tidak ada batasnya. Ya, tergantung kita bagaimana kita ingin menangkap peluang ini. Oh iya. Jadi ngomongin perusahaan mainstream kan, jadi sekarang kebutuhan akan digital produk itu udah jadi mainstream ya Pak ya. Itu bisa kita lihat dari pengguna internet di Indonesia yang semakin banyak, apalagi pengguna mobile device yang juga sudah jutaan Pak. Nah si Yellow ini kan merupakan perusahaan yang berbasis connectivity. Menurut Pak Fazri gimana outlook tren industri connectivity di Indonesia ke depannya Pak? Apa revolusi teknologi yang mungkin Pak Fazri bisa lihat beberapa tahun ke depan? Ya. Trennya akan sangat luar biasa khususnya di Indonesia ya. Karena apa? Karena Indonesia ini kan penduduknya besar ya, banyak ya. Lebih dari 270 juta. Itu sendiri adalah merupakan pasar yang besar. Kemudian yang kedua, peluang untuk improve-nya juga besar. Kita tahu
Mungkin di beberapa tempat kualitas layanan juga masih sangat terbatas. Masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Nah, itu sebuah peluang juga yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tahu juga ekosistemnya juga berkembang dengan sangat cepat. Selain tadi pasarnya yang jumlah penduduk Indonesia yang besar, kita tahu teknologi internet berkembang juga sangat cepat gitu ya. Dari segi teknologi sendiri, kalau dulu kita bicara wireless, kemudian sekarang ada fiber optik, nanti kita bicara 5G dan seterusnya. Yang kedua, kita tahu device ya. Device kan dulu dari handphone yang jadul, sekarang handphonenya udah smartphone dan terus meningkat ya. Itu juga sudah merupakan perkembangan yang luar biasa. Kemudian belum ditambah dengan aplikasi-aplikasi ya. Aplikasi yang kita pakai sehari-hari lah. Mulai yang simple ya aplikasi ya WhatsApp gitu kan, aplikasi sampai aplikasi untuk e-commerce, untuk pesan makanan dan sebagainya. Belum ditambah lagi konten-konten yang kita selalu berinteraksi di dalamnya kan. Kadang-kadang kita nonton YouTube, nonton Netflix dan lain sebagainya, baca berita dan lain sebagainya. Dan itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi trennya luar biasa ya. Kita belum tahu ujungnya sampai mana dan terus ada lompatan-lompatan. Selalu ada inovasi yang kita lihat setiap saat dan pasarnya besar. Jadi kayak aplikasi ini, teknologi ini kan berkembang dengan sangat cepat ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari data yang saya baca, peringkat kualitas connectivity di Indonesia itu sendiri masih kalah jauh Pak dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sebenarnya apa sih Pak challenge terbesar yang harus kita hadapi untuk meningkatkan standar konektivitas di Indonesia Pak? Oke, pertama mungkin saya ingin memfeedback dulu pendapat itu ya, karena memang kita tidak bisa menyamaratakan Indonesia dengan negara lain ya. Negara kita kan luas ya, luas dan variabelnya banyak sekali ya. Ada kota metropolitan, ada kota kecil di ujung sebelah timur, misalnya di Papua, kemudian ada pedesaan, kemudian ada kepulauan yang banyak, yang itu merupakan challenging-nya besar untuk mendeliver suatu kualitas internet yang baik ya. Tapi kalau kita bandingkan apple to apple antara kota metropolitan seperti Jakarta misalnya ya, Jakarta dibandingkan kota besar seperti Singapura, saya kira kualitas layanan internetnya sudah par lah, dia comparable lah bersama, bisa bandingkan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan lah kualitas Indonesia secara keseluruhan. Nah, tapi memang itu challenging ya, kita bagaimana kita berpikir di pulau yang terpencil, bagaimana kita bisa menggelar fiber optik ke sana, ya itu kan sulit dan mahal. Ya memang itulah tantangan kita ke depannya, mempunyai negara yang besar ini. Jadi challenge terbesar itu sebenarnya dari kondisi geografis Indonesia sendiri ya Pak ya, yang terbentuk kepulauan. Betul. Oke. Nah, selain menjadi direktur nih, Pak Fazri itu kan juga seorang leadership dan business coach ya Pak. Sebagai business coach, mungkin ada 1 atau 2 advice yang ingin Bapak berikan kepada audiens kita nih, khususnya anak muda yang sedang meniti karir Pak. Oke, baik ya. Jadi kita ini hidup di dunia yang sangat cepat perubahannya ya. Setiap perubahan itu ada opportunity. Jadi sebagai anak muda kita harus agile, artinya harus cepat menangkap opportunity itu gitu ya. Dan kedua, opportunity itu diambil tentunya ada peluang, ada resiko. Ya kita sebagai anak muda harus berani mengambil resiko ya. Tapi juga harus terukur. Yang ketiga ya jangan berleha-leha, keluar dari comfort zone, kerja keras. Karena kompetisi di luar itu sangat keras. Nah, jadi itu kunci keberhasilan ya saya kira untuk para anak muda ingin maju, kerja keras, be agile, ambil risiko, berani ambil risiko. Oke, siap, mantap. Nah, masih seputar bisnis nih Pak ya. Saya ingin bertanya nih Pak, di sistem edukasi kita sendiri ini kan seringkali dibilang untuk save money, nabung uangnya, ditabung uangnya gitu kan. Tapi ada juga yang bilang make money, not save money. Apa sih Pak perbedaan kedua hal tersebut menurut sudut pandang Bapak Fazri sebagai business coach? Saya cenderung setuju ya. Kita memang berpikir make money. Make money dalam arti kita berpikir produktivitas dan leverage ya.
Artinya kita bagaimana berpikir apa yang kita punya ini, resource yang kita punya ini, bagaimana bisa produktif ya, dan kita leverage, kita manfaatkan ya. Resource itu kan macam-macam ya. Kita punya waktu, itu adalah resource yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan kegiatan produktif yang ujung-ujungnya adalah make money ya. Kita punya handphone yang bisa kita manfaatkan, itu kan aset kita ya. Kita bisa manfaat untuk kegiatan-kegiatan yang produktif untuk make money. Ya, jadi saya kira saya setuju ya, artinya kita harus berpikir produktivitas dan meleverage apa yang kita punyai sehingga kita make money. Dan make money itu kan dalam arti banyak hal ya. Kalau kita punya pegang money, pegang uang, banyak hal yang kita lakukan, bisa kita lakukan untuk kebaikan, untuk dan lain sebagainya ya, untuk kesejahteraan kita sendiri, kesejahteraan orang lain dan lain sebagainya. Jadi saya kira dunia ini memang membutuhkan orang-orang yang berpikir make money dibandingkan save money. Daripada uang menganggur tidak produktif, lebih baik kita berpikir bagaimana uang kita atau resource kita yang lain bisa kita kelola menjadi hal yang produktif sehingga menjadi money ya. Money nanti kita manfaatkan untuk hal yang produktif lagi, untuk yang bermanfaat bagi kita sendiri dan banyak orang. Oke, jadi si money-nya ini diputar terus ya Pak ya? Iya. Oke. Dan tidak sekedar money ya, resource semua harus kita pikir bagaimana lebih produktif ya. Cuma handphone, gimana lebih produktif. Kita punya waktu, harus produktif. Kita punya kesehatan, gimana lebih produktif ya. Iya Pak. Nah, terus kalau misalnya dilihat semua sepak terjang Bapak nih selama ini ya, sebagai direktur, terus sebelumnya juga pernah bekerja di salah satu telekomunikasi terbesar di Indonesia, terus Pak Fazri juga seorang bisnis coach ya. Itu apa sih Pak sebenarnya prinsip yang Bapak pegang hingga bisa menjadi sosok Fazri Sentosa seperti saat ini Pak? Oke. Mungkin kalau saya flashback, boleh dikatakan saya bekerja keras untuk mencapai yang terbaik, artinya untuk menjadi lebih unggul gitu ya, untuk melaksanakan amanah secara tuntas ya. Saya bekerja keras untuk membangun jaringan networking saya, relationship saya gitu ya. Saya bekerja keras untuk membina tim saya ya, SDM saya. Itu yang saya lakukan. Jadi mungkin kata kuncinya kerja keras ya. Oke, jadi kerja keras biar jadi yang lebih unggul ya Pak. Terus nih Pak, jika misalnya Pak Fazri diberikan kesempatan nih untuk bertemu dengan diri Bapak saat muda dulu, kira-kira apa nih yang akan Bapak Fazri katakan kepada Bapak Fazri versi muda? Versi muda ya. Oke. Ya, mungkin gini ya, saya akan sampaikan bahwa dunia ini sekarang bertumbuh sangat cepat ya. Kata perkembangannya, perubahannya sangat cepat, pertumbuhannya sangat cepat, penuh ketidakpastian ya. Artinya kita sebagai anak muda perlu sekali lagi bekerja keras ya untuk mempersiapkan diri kita pertama ya. Mempersiapkan arti apakah belajar, menambah pengalaman, mempelajari hal baru, berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi bekerja keras untuk itu. Yang kedua ya tentunya kita harus optimis ya. Dengan segala persiapan-persiapan yang kita lakukan, kerja keras, belajar dan sebagainya, kita harus tetap optimis menghadapi dunia ke depan itu. Dan insya Allah dengan kerja keras, belajar, kemudian optimis, kemudian tentunya didasari dengan attitude kita atau mental kerja kita yang baik, seperti integritas, kejujuran, dedikasi dan lain sebagainya, itu akan menjadi kunci sukses kita ke depan. Jadi ikhtiar kita sebaik-baiknya, kerja keras dan optimislah, hasil yang terbaik akan kita dapat nanti di kemudian hari. Jadi jangan takut menghadapi dunia, lalui dengan kerja keras. Oke, siap Pak. Nah, kita balik lagi ke Yellow ya Pak. Yellow sendiri ini kan Yellow Connecting the Future. Sebenarnya apa sih arti Connecting the Future itu sendiri untuk Pak Fazri? Iya, ini tagline yang saya kira dahsyat ya, menurut saya relevan sekali dengan dunia saat ini, yang tentunya dengan bisnis Yellow ya. Kalau kita bicara connecting the future kan kita bicara bisa terjemahkan macam-macam, sesuatu yang progresif ya. Kita bicara
connecting hari ini dengan future. Artinya kita membawa masa depan ke hari ini, ya. Artinya kita percepat transformasi, misalnya salah satu itu adalah membawa masa depan ke hari ini. Kita mempercepat pertumbuhan atau inovasi-inovasi teknologi masa depan ke hari ini. Nah, kita itu siapa? Yellow, ya. Artinya Yellow mengenabling, menyiapkan sesuatu untuk masyarakat bisa merasakan sesuatu yang sebetulnya tadinya terpikir masa depan. Jadi masa depan kita bawa ke saat ini, ya. Itu satu, ya. Yang kedua, di dalam kata itu kan ada connecting, ada future, ya. Ini menurut saya akan menjadi spiritnya tim di Yellow, ya. Visi kita adalah, kerjaan kita, misi kita adalah connecting, ada connectivity, ya, menghubungkan antara manusia, menghubungkan antara konten, menghubungkan antara data, menghubungkan antara berita dan lain sebagainya, connecting. Kemudian misi kita ada future juga, jadi kita selalu update ke depan, kita harus selalu melihat ke depan, ya, melihat teknologi ke depan, melihat peluang ke depan, melihat perkembangan pasar, kebutuhan demand masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini dua kata yang digabungkan, yang sendiri saja mempunyai arti yang dahsyat, tapi begitu digabungkan juga mempunyai arti yang sangat progresif. Jadi connecting the future, kita mempercepat transformasi, mempercepat masyarakat merasakan sesuatu yang advance saat ini. Itulah tagline Yellow yang saya kira sangat baik dan sangat dahsyat lah. Ya, jadi artinya sendiri keren banget ya Pak ya, keren. Mendalam banget, cukup luas gitu ya. Sayang sekali Pak, waktunya udah selesai untuk di interview hari ini. Terima kasih atas waktunya udah datang hari ini ya Pak. Ya. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang lebih lama lagi Pak. Oke. Selamat pagi Pak. Yuk.